Jadi kalau kita bicara, pilih katanya sesuai dengan ini. Jadi kalau sudah bicara, kata-kata sudah terlontar, itu tidak bisa diambil lagi. Jadinya perhatikan ini ya. Nih, contohnya di sini. Ketika bicara tidak tahu maknanya. Karena mengajukan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Ini dipikir acuh itu, coba kali ya. Sebetulnya acuh itu artinya peduli. Harusnya karena tidak mengacuhkan gitu. Ini di sini mengacuhkan. Ingat ya, acuh itu artinya peduli. Itu yang pertama tidak masuk akal jadinya kalimatnya. Nah, yang kedua, boleh karena mengabaikan. Mengabaikan artinya itu tidak peduli. Bergeming itu artinya diam loh ya. Meskipun diprotes para pemain, wasit tetap diam. Wasit tetap bergeming loh ya. Nah, yang kedua, meskipun diprotes para pemain, wasit tidak diam. Nah, ini juga tidak nyambung jadinya. Jadi bergeming itu artinya diam atau tidak bergerak. Nah, konotasi denotasi. Kalau makna yang kalian pahami dulu mungkin denotasi itu makna sebenarnya, konotasi itu kiasan. Sebetulnya itu betul, tapi boleh ditambah wawasannya. Denotasi itu makna pertama. Jadi makna apa adanya yang ketika suatu kata belum mengalami perluasan apapun. Jadi ketika melihat kuda, orang kan lihat langsung itu kuda. Belum ada makna tambahan karena ada proses yang dinamika sosial dan lain-lain, ya kuda kuda gitu. Seperti bunga. Bunga ya waktu itu ya bunga. Makna di kamus itu yang nomor satu artinya secara fisik ya bentuknya seperti ini, fungsinya untuk apa, bagian dari tumbuhan. Makna denotasi biasanya di kamus itu dia urutannya nomor satu. Kemudian dengan berjalannya waktu ada proses asosiasi. Oh, orang yang cantik itu seperti bunga. Lalu kemudian gadis cantik diasosiasikan jadi bunga, muncullah makna kiasan. Lalu kemudian ada nilai rasa, awal netral, ya seperti kata anjing, anjing itu kan netral awalnya, sekarang jadi negatif, karena mungkin di budaya atau di agama Islam, itu sesuatu yang tidak baik atau tidak enak didengar untuk asosiasi, itu jadi ada nilai rasa, jadilah anjing dalam konteks tertentu bernilai konotatif. Jadi bukan hanya sekadar kiasan atau bukan, tapi dia sudah tidak netral lagi. Kata-kata yang awalnya netral, denotatif, kemudian menjadi ada nilai rasa, itu sudah berubah menjadi konotatif. Nah, seperti meja yang hijau ya meja hijau, tapi kemudian jadi pengadilan, jadi konotatif. Tapi meja hijau, kalau meja cari di kamus ya pasti pengertiannya bukan untuk apa-apa, untuk naruh benda, bentuknya segi empat, ada kakinya atau bulat gitu ya. Ini yang selanjutnya kita harus tahu cara membedakan bentuk bersinonim. Pilih ya. Sinonim itu makna kata yang bermiripan, bukan sama ya, bermiripan. Besar, agung, raya, akbar itu bersinonim, dia maknanya bermiripan, tapi tidak sama. Buktinya tidak bisa dipertukarkan. Ada jalan raya, ada jalan besar, tapi tidak bisa jalan agung atau jalan akbar. Itu bukti bahwa besar, agung, raya tidak bisa dipertukarkan. Kalau mati itu ya untuk secara umum ya netral ya. Wafat untuk orang yang terhormat, meninggal itu untuk secara umum, mangkat untuk raja ya. Kalau tewas kalau kondisi meninggalnya dalam keadaan yang mengenaskan, mampus kasar sekali itu biasanya untuk apa ya? Ada kata serapah atau sumpah gitu. Itu sama-sama sih, tapi kemudian ada nilai rasa di situ. Yang netral mungkin mati mungkin, lalu kemudian ada meninggal. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan disebut tewas, tidak terima. Ya memang kalau untuk tewas itu untuk yang mungkin kecelakaan atau apa, itu bergeser. Harus dapat membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Intensif dan insentif hampir sama.
Intensif itu kan sungguh-sungguh intens ya. Kalau insentif itu tambahan penghasilan. Syarat itu ketentuan, syarat artinya penuh, beda ya. Sah itu resmi, resmi. Syah itu mungkin panggilan bagi orang terhormat di wilayah tertentu, daerah tertentu, raja, itu beda. Lulus itu terkait dengan ujian ya. Kalau lolos itu lewat, misalnya lewat lolos dari jebakan gitu. Jadi ada yang ujiannya lulus, ada yang lolos. Itu bisa maknanya berbeda. Oke, ini kata umum kata khusus. Ini sih sudah tahu ya. Tapi yang kalian harus tahu itu, kalau sudah satu kata bermakna termasuk sudah mengandung makna kata yang lain. Misalnya melati itu kan sudah mengandung kata bunga, makna bunga. Tidak perlu disebutkan lagi, saya membeli bunga melati. Cukup saya membeli bunga atau saya membeli melati. Kalau ditanya bunga apa, ya saya membeli melati. Itu kan lebih pas karena dalam melati sudah ada terkandung makna bunga. Ini makna, ini baca saya sendiri ya. Eufemisme itu penghalus seperti ini. Oh ini maaf. Dapat membedakan bentuk yang mirip. Penguji dan pauji itu beda. Penguji itu orang yang menguji. Pauji orang yang diuji. Penyuluh orang yang menyuluh. Pesuluh orang yang bersuluh atau disuluh. Penatar orang yang menatar. Petatar orang yang ditatar atau yang bertatar. Dan lain-lain itu untuk kata untuk rincian, misalnya gini, saya membeli cabai, bawang dan lain-lain, berarti sisanya itu boleh sepeda, boleh motor. Tapi kalau pakai dan sebagainya, saya membeli cabai, bawang dan sebagainya, berarti sisanya itu boleh kunyit, boleh jahe. Kalau dan sebagainya itu satu lingkungan. Oke, eufemisme itu ungkapan penghalus. Ini contohnya. Waria itu kasar ya. Waria halus, banci itu yang lebih kasar. Waria itu dari kata wanita dan pria, dicampur jadi waria. Banci itu kasar. Pantiureda itu lebih halus daripada rumah jompo. Tunawisma lebih halus daripada gelandangan. Tunasusila itu kasarnya pelacur. Ini eufemismenya nih. Yang halusnya, bagian halusnya. Nah, yang berikut yang sesuai kaidah itu adalah aspek kebenaran. Kita lihat pembentukan kata harus benar, lalu pemilihan bentuk pasangan yang tidak salah pasangan, baku dan tidak baku. Nah, ini akan menjadi penekanan hari ini yang mungkin ketika saya jelaskan ini akan saya sedikit pelan-pelankan. Ini kaidah yang pertama yang harus kalian ingat dan hafal. Kata yang diawali KPTS, huruf KPTS, kalau diberikan imbuhan meng, itu luluh. Luluh maksudnya ketika dituliskan itu tidak ada lagi hurufnya. Meng, pe, posisi, menjadi memosisi. Ini P-nya udah nggak ada. Mengkoordinasi, K-nya luluh, jadi mengoordinasi. Bukan mengkoor ya, salah. Terjemah. Terjemah tuh bukan dari kata jemah ya, terjemah tuh satu kata. Terjemah, menerjemah. Sukses, menyukseskan. Ini dulu kuasai KPTS dulu. Sekarang kita mulai dari kaidah yang lainnya. Kalau ini sudah dikuasai, kita ke sini. Meng bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O, G, K, H, K, H, itu menjadi meng. Mengolah jadi mengolah, menghapus jadi menghapus. Jadi meng tetap meng kalau ketemu ini. Ya. Nah, kita lihat mengembang ini K-nya hilang. Ya kan? Menghapus hanya tidak hilang. Ini mengapa kembang hilang? Tadi karena KPTS luluh mengembang. Lalu mengapa ini tidak? Nah, karena ini gugus konsonan, ada K, ada H. Kalau bertemu K walaupun luluh, tetapi kalau dia bertemu dengan vokal konsonan lagi, dia berupa gugus konsonan, tetap meng, tapi ininya tidak luluh. Ingat ya, K
KPTS dulu kecuali bertemu dengan gugus konsonan. Sekali lagi yang ini, meng bertemu B, F, P, P akan menjadi mem. Membalas menjadi membalas. Memfitnah jadi memfitnah jadi memfitnah. Mengvonis menjadi memvonis. Lah ini mengputar kok ini hilang. P-nya mana? Tadi karena KPTS P-nya lulu. Yang lain B, P, P tidak lulu, yang P saja lulu. Lalu untuk yang ini menjadi me. Meng jika bertemu L, M, N, ny, eng, er, y, w menjadi me. Menglatih menjadi melatih. Mengnamai jadi mengnamai. Merampas, meyakinkan, ini tidak ada yang lulu ya. Kalau ini bertemu dengan D, T, C, J, S, Y menjadi men. Mendapat, mencontoh, menjahit. Nah ini kenapa menuduh hilang? Karena dari kata tuduh, ingat KPT, T-nya lulu menjadi menuduh. Meng bertemu S menjadi menye. Contohnya menyukseskan, menyosialisasikan, bukan mensosialisasikan ya, salah. Dia menjadi men. Yang jadi pertanyaan, mencontek atau menyontek? Bentuk dasarnya itu sontek ya, bukan contek. Jadi betulnya itu menyontek karena bentuk dasarnya sontek S, jadi dia menyontek. Nah, ini kalau bertemu gugus konsonan S ini jadi meng ST, ST atau yang lain ya, misalnya SC misalnya, dia menjadi men. Bertemu dengan kata yang satu suku kata. Satu suku tuh maksudnya bunyinya cuma sekali, misalnya tik, bom, lem, cat, pel, itu kan satu suku kata, dia akan menjadi menge. Mengetik jadi mengetik, rem menjadi mengerem. Nah ini pengecualian KPTS tadi ya. KPTS itu lulu. Tapi jika bertemu dengan gugus konsonan, PR, yang depannya PR, yang depannya KR, yang depannya TR, pokoknya kalau gugus konsonan dengan konsonan, dia tidak lulu. Meng tambah P tetap jadi mem ya, tadi kaidah seperti di atas. Tapi dia ini tidak lulu, memproduksi. Meng tambah K jadi meng. Tapi tidak lulu karena ini ada KR. Meng tambah T jadi men, tapi tidak lulu karena ini ada TR. Nah itu dia kaidahnya, itu harus kalian kuasai itu. Ini pertalian makna. Bentuk dasarnya tulis, perbuatannya disebut menulis, pelakunya penulis, prosesnya penulisan pakai pean. Kalau pelaku pakai pe, hasilnya disebut tulisan pakai imbuhan an. Dagang, di perbuatannya tidak ada mendagang ya, kalau di bahasa Indonesia berdagang adanya. Pelakunya pakai pe, pedagang, prosesnya pakai pean, perdagangan, hasilnya disebut dagangan, pakai imbuhan saja. Buat, dia dua nih, berbuat, pembuat, kedua. Pelakunya disebut pembuat, prosesnya perbuatan atau pembuatan. Jadi perbuatan, proses berbuat. Pembuatan, proses membuat. Hasilnya buatan. Sekarang kita ingin ngecek apakah gorengan itu bentuk yang benar. Jangan-jangan salah. Itu suka dipakai abang-abang di pinggir jalan jual gorengan gitu. Cek saja dari sini. Kata dasar goreng. Perbuatannya menggoreng. Karena nggak ada bergoreng ya. Menggoreng. Pelakunya penggoreng. Prosesnya penggorengan. Hasilnya gorengan. Jual gorengan, jual hasil menggoreng, jual gorengan, berarti betul gitu. Nah ini bentuk lengkapnya, kalau mau contoh yang lain sama saja prosesnya. Ini ada dua, ubah bisa mengubah, bisa berubah.
Pelakunya disebut pengubah. Prosesnya pengubahan atau perubahan. Pengubahan itu proses mengubah, perubahan proses berubah. Bedanya apa? Pengubahan proses mengubah berarti ada orang yang mengubah. Kalau perubahan proses berubah itu yang mengubah tidak jelas, tidak dipentingkan hasil ubahan. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia itu bentukannya bisa meng, bisa ber untuk kata kerjanya. Ubah bisa mengubah, bisa berubah. Mengubah menurunkan, pengubah atau pengubahan, bergantung makna ininya ya, pelaku proses atau hasil ya. Ini yang diambil contohnya pengubahan berarti yang diambil proses. Ubah, mengubah, pengubah. Ubah, berubah, perubah. Pengubahan itu proses mengubah. Kalau ini saya hilangkan jadi pengubah. Pengubah adalah orang yang mengubah. Perubahan, proses berubah. Perubah, orang yang berubah. Jadi meng dan ber itu beda ya. Gitu. Lindung, bisa melindung, bisa berlindung. Melindungi, menurunkan pelindungan. Pelindungan artinya proses melindungi. Pelindung, orang yang melindungi. Perlindungan, tempat berlindung atau proses berlindung. Hasilnya lindungan ya. Itu seperti itu. Ini bentuk perpasangan harus dihafal sesuai dengan, sehubungan dengan, bertepatan dengan, sejalan dengan, terdiri atas, terjadi dari, disebabkan oleh, berbicara tentang. Ingat berbicara tentang. Kalau membicarakan tidak boleh pakai tentang lagi. Langsung objeknya, membicarakan hal itu. Tapi kalau mau pakai tentang, berbicara tentang, itu berbeda. Imbuhan meng pada predikat langsung diikuti objek, tidak boleh ditambahi kata depan lagi. Jadi kalau udah meng langsung objek. Ini juga harus dihafal ya. Tidak tetapi, tidak hanya tetapi juga, bukan melainkan, bukan hanya melainkan juga, antara dan, baik maupun, demikian sehingga, entah, jangankan, dengan pun. Ini pasangannya. Di mana? Jangan digunakan dalam kalimat pernyataan. Kemarin terjadi kebakaran di mana menelan korban 5 orang. Salah ya. Di mana itu untuk kalimat tanya. Sesuatu diikuti, tidak diikuti kata benda, suatu diikuti kata benda. Dari menunjukkan asal, daripada perbandingan. Nah ini dia yang sering salah, pukul dan jam. Jam itu untuk benda ya dan satuan. Jam berapa? Berapa jam? Jam saya hanya 1. Karena jam itu menunjukkan benda. Atau satuan, 2 jam. Untuk menanyakan waktu, gunakanlah pukul. Pukul berapa? Pukul 21. Ini kata baku dan tidak baku, silakan dibaca saja. Ini yang sering dipakai ya, yang sering salah di daftar. Tapi yang paling gampang tuh lihat di KBBI itu udah jelas kok. Bentuk tidak baku dari apa gitu, itu silakan dirujuk. Kalau untuk nanti mengedit karya tugas akhir itu wajib punya KBBI, itu sangat membantu karena bisa mengedit kata bakunya. Nah ini hematnya, maksudnya kalau ada salah satu dari 2 ini ya 1 saja, agar supaya pilih saja salah satu. Adalah merupakan, demi untuk. Dalam kalimat majemuk, subjek yang sama tidak disebutkan semuanya. Nih maksudnya, Amin belajar matematika sebelum mengantar adiknya ke sekolah. Ini yang belajar matematika kan si Amin, yang mengantar adiknya juga si Amin. Kalau sama-sama Amin, Aminnya 1 aja. Kecuali kalau yang belajar matematika Amin, yang mengantar adiknya Sinta, itu wajib dimunculkan Sinta. Amin belajar matematika sebelum Sinta mengantar adiknya ke sekolah. Tapi kalau dua-duanya Amin juga, boleh dilesapkan salah satunya. Yang bunga ini tadi saya sudah jelaskan. Lazim, jadi kita harus pilih kata yang lazim juga. Laziman gramatikal
Jadi secara tata bahasa ini benar, tapi tidak lazim. Jaksa besar kan secara tata bahasa ya boleh-boleh saja kan, tapi kan tidak lazim, artinya jaksa agung. Lalu laziman temporal. Hamba zaman dahulu tuh masih boleh lah untuk menuju ke saya, tapi sekarang sudah tidak. Laziman geografis. Kata betina di Sumatera itu, Sumatera Selatan boleh ya untuk mengacu pada perempuan, tetapi jangan di Pulau Jawa. Nah, ini kesalahan pembentukan kata, salah satunya perluhan bunyi ce. Rumah ini saya beli dengan menyicil. Kan bentuk dasarnya cicil. Kalau ketemu meng harusnya mencicil, bukan menyicil. Men itu untuk S, bunyi S. Atau penyungawan kata dasar, mandang, ngail, ngantuk, ngevlog, ngeblog, nge-tweet, nge-lainnya itu sebetulnya penyungawan yang tidak baku ya, tidak boleh. Tapi kalau untuk digunakan dalam ragam cakap silakan saja. Awalan ke yang keliru, ketabrak, tidak baku ya, harus tertabrak. Mengoordinir, legalisir, salah harusnya mengoordinasi. Ini udah pakai K, K-nya tidak luluh, pakai ir pula. Harusnya luluh, mengoor, ir jadi nasi, asi. Legalisasi atau dilegalkan, bukan legalisir. Ini padanan yang tidak serasi. Karena modal di bank terbatas sehingga bla bla bla. Ini sudah pakai karena, pakai sehingga. Pilih saja salah satu. Ini penggunaan kata depan yang salah. Putusan daripada pemerintah itu kan buat apa? Langsung saja putusan pemerintah gitu. Oke, lanjut. Kalau yang ini baca saja ya. Yang pakai centang biru ini yang betul. Syarat dan syarat itu dua-duanya betul. Tadi saya sudah jelaskan ya. Syarat artinya penuh dan syarat artinya tentuan. Ini yang betul yang di tentang nah sah dan syah. Kalau syah yang bermakna gelar raja boleh saja, tapi ini maksudnya sah secara legal ya, sah resmi secara hukum. Baik, ini sudah selesai penjelasannya. Kita akan kembali ke grup WA untuk melakukan sesi tanya jawab.